Halo. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Seperti biasanya, Bang. Open cam dulu lah, silahkan. Oke, Pak Ustaz. Waduh, gimana Pak Ustaz? Sehat, Gimana? Seru nggak? Tadi alasan klasik aja. Hah? Gimana? Iya, agak seru juga ini Pak Ustaz. Agak seru juga. Tadi melihat nggak video sama anak-anak sekolah tadi? Iya, saya tahu tuh Pak Ustaz. Saya tahu itu karena itu yang naik itu tadi ya sama-sama dari kampung sana itu Pak Ustaz. Jadi gini, apa tanggapan Anda tentang yang saya sampaikan tadi? Ya gimana juga Pak Ustadz ya tetap percaya aja bahwa Tuhan Yesus itu dia Tuhan. Waduh, baik. Kalau abang kan Kristen Protestan, betul nggak? Ya sebenarnya sih saya dari orang tua Katolik, tapi sering ada ke Protestan. Oh gitu, baik, nggak apa-apa. Jadi menurut abang Yesus itu Tuhan. Aduh, ribut, ada anak-anak. Iya Pak Ustadz, kalau menurut iman memang ya tetap diakui Tuhan dia. Lalu kayak gimana dengan ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi? Ternyata di kitab Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan gitu. Iya, tapi secara iman saya Pak Ustadz ya sesuai dengan Katolik, kalau memang apa ya, itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya kan gini Bang, ya artinya iman Anda bertentangan dengan kitab Anda, kan gitu jadinya. Iman Anda bertentangan sendiri dengan kitab Anda sendiri gitu. Jadi musuh terbesar kalian bukan Islam, bukan, tapi kitab kalian sendiri. Karena nggak sesuai dengan iman kalian. Tapi begini Pak Ustadz, bukan bertentangan. Walaupun dia hamba, tetapi dia itu mengajarkan ajaran Kristus, gitu maksudnya. Jadi walaupun dia hamba ya tetap aja dia Tuhan. Jadi adik-adik itu tadi ya mungkin ada juga keraguan. Mungkin kalau aku perhatikan ya Pak Ustadz ya, dengan kata hamba. Iya, kata-kata hamba tadi. Makanya kan saya tanyakan, apakah hamba bisa jadi Tuhan? Ya bisa Pak Ustadz. Kenapa bisa? Karena dia juga maksudnya mengajarkan hamba Tuhan ibaratnya. Maksudnya apa? Bukan Bang, yang saya maksud ini, apakah seorang hamba bisa menjadi Tuhan? Jadi begini Pak Ustadz, kalau untuk menjawab itu saya kurang paham juga, tinggal waduh. Sulit dibahas itu ya, sulit ya emang ya. Iya, sulit emang. Mungkin nanti ada orang-orang yang pintar bagi keagamaan macam pendeta, entah pastor bisa menjelaskan kepada semacam kami anak-anak inilah yang kurang tentang pengetahuan tentang mendalami agama ini. Karena jujur aja Pak Ustadz, kalau untuk membahas itu, maksudnya kami ini hanya menganalisis aja Pak Ustadz. Jadi kami ini hanya melihat mana yang bagus, mana yang apa nggak bagus ya, kami aja. Jadi maksudnya mungkin ada orang-orang, karena ada jurusannya itu Pak Ustadz, macam Pak Pendeta kan jurusannya bagi keagamaan, bisa menjelaskan itu nanti Pak Ustadz. Baik, saya nggak maksa juga Bang kalau nggak dijawab, nggak perlu gitu. Tapi apa yang saya sampaikan tolong jadi pelajaran kan gitu, jangan dianggap angin lewat. Iya Pak Ustadz, tapi ya memang kalau secara apa kan ada hamba, ada utusan, ada anak, kan gitu di dalam Alkitab kan seperti
Pak abang Ustaz. nanti tanya dah ke pendetanya, kenapa di situ Yesus disebut hamba gitu. Jelaskan, bilang. Ya mungkin iya Pak Ustadz, kalau memang Iya. ada waktu nanti ya maksud juga itu suatu logika Pak Ustadz, ya maksudnya saling-saling apa ya, maksudnya saling-saling buka wawasan lah. Kalau contohnya ada jemaat macam kami kan bertanya sama pendeta, ya bagus juga itu Pak Ustadz, ya ya kan, di situ dituliskan kan hamba, ya kan. Dalam artinya hamba ini di mana sih? Ya, Nah itu yang perlu diperjelas nanti. iya, iya Pak Ustadz. Sekarang bang Siaga, memangnya ada yang ditanyakan tentang Islam? Iya sebenarnya sih Pak Ustadz, ada sedikit apa kan, mau nanya ini Pak Ustadz, sebenarnya karena udah banyak juga pengalaman selama ini, baik dalam kekristenan dan keislaman. Jadi mau nanya aja Pak Ustadz, kalau di ajaran Pak Ustadz itu neraka itu sama surga itu apakah memang betul ada atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, jadi gini bang, apakah surga dan neraka itu memang betul ada? Ya, Ya. kita imani itu ada, karena ada tertera di dalam Al-Quran dengan bahasa nar, artinya api neraka, dan jannah yang artinya surga gitu. Kalau Allah menceritakan dua tempat tersebut dalam Al-Quran, itu sudah pasti ada. Berarti Kalaunya begini, tidak Pak ada, Ustadz. kalaunya tidak ada bang, nanti manusia seenaknya saja hidup di muka bumi, nggak ada balasannya bagi mereka. Yang jahat dengan yang alim, yang ahli ibadah dengan penjahat, nanti nggak ada balasannya. Iya. Kan gitu. Kita bisa menuntut di pengadilan akhirat namanya. Jadi nggak sama perampok dengan ahli ibadah, nggak sama. Itulah gunanya neraka dan surga. Iya Pak Ustadz, makanya kenapa saya bertanya seperti itu Pak Ustadz, kalau memang ada, karena di dalam kekristenan kami juga ada tentang dibahas itu. Jadi kalau memang berarti ada, berarti tetap ada penghuninya, ada penghuni neraka dan ada juga penghuni surga, kan begitu kan Pak Iya Ustadz? betul. Ada penghuni neraka, ada penghuni surga, betul. Iya. Sepakat saya itu bang. Ya, kalau memang ada, betul berarti ada yang punya, ada yang menepatinya. Pasti. Juga kalau ada juga, iya, itulah. Makanya juga saya kadang-kadang selama ini saya berpikir Pak Ustadz kan, karena banyak apa kan, jadi saya juga, aduh, berarti pasti ada tempatnya ini, ada yang memiliki ini, salah satu lah ibaratnya. Baik, ya kalau masalah cerita surga kan sudah sejak zaman dulu. Yesus naik ke surga, Elia naik ke surga, kan kayak gitu. Iya. Nabi Muhammad pun juga melihat surga di samping Sidratul Muntaha. Kan kayak gitu. Artinya tempat itu betul-betul ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Dan tempat penyiksaan nar gitu ya, nar itu juga pasti ada. Makanya untuk membalas manusia yang mana manusianya itu hidup sekehendak hawa nafsunya gitu, dan menyembah Tuhan yang salah. Nah, silahkan nanti itulah yang mengisi neraka. Pasti ada orang-orang yang ditempatkan di situ. Ya, jadi begini Pak Ustadz ya, walaupun saya kekristenan, jadi saya percaya ada juga ajaran kami bahwa Yesus itu menebus dosa. Tapi di dalam keyakinan saya ada juga guru agama yang mengajarkan kepada saya bahwa walaupun udah ada Tuhan Yesus, tetapi bukan semua, ibaratnya contohnya kita membumbung contohnya. Jadi itu tetap dosa. Tetapi kalau kita berbuat baik, ibaratnya
Contohnya membantu orang yang cacat, membantu orang yang tidak mampu untuk apa, membantu orang lain kan. Jadi diperuntukkan juga itu. Ibaratnya ada timbangan. Nah, Ya. tetapi di dalam, jadi begini Pak Ustadz, jujur saya takut masuk neraka Pak Ustadz. Karena Iya, sip tuh. Jadi begini Bang, Abang bagus sudah berpikiran kayak gitu. Cara menghindari neraka itu paling penting Bang. Pemikiran seperti itu itu paling penting. Maka dari itu kita perlu menyembah yang menciptakan neraka dan menciptakan surga. Kan gitu. Iya, Kan kayak gitu agar kita bisa mengikuti yang namanya Tuhan yang benar yang kita sembah. Nah, Tuhan yang benar yang kita sembah seperti apa? Pasti Tuhannya para nabi. Begini Pak Ustadz, di dalam Kan gitu. juga pemikiran saya Pak. Iya, betul kata Pak Ustadz. Tetapi di dalam pemikiran saya aja Pak Ustadz, saya juga nggak bisa mengatakan mana yang benar karena di saat itu saya tidak ada. Saya sekarang bisa. Jadi imanan saja sekarang, maksudnya kepercayaan saya sekarang hanya meyakinkan aja. Saya nggak bisa. Jadi Hanya meyakinkan aja, rujukannya bukan dari kitab Abang gitu. Iya begini Pak Ustadz, saya meyakini juga, makanya saya juga suka dengan ini. Saya juga bertanya tentang Pak Ustadz, saya juga bertanya tentang Pak Pendeta kan. Jadi saya itu dua-duanya harus saya apa? Karena Dipikir gitu ya, juga, betul juga. Belajar. Jadi betul kata Pak Ustadz mana yang apa. Tapi kita macam saya pribadi saya nggak tahu saya mana yang apanya itu sesuai juga dengan ajaran saya juga dulu kan saya percaya kepercayaan saya sekarang ini saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya memang saya percaya tapi ini analogi saya ya. Jadi saya nggak bisa memastikan karena banyak yang lain-lain ini. Yang satu mengatakan benar, yang satu yang mengatakan benar. Jadi tinggal ya gimana lagi lah. Macam saya ini kan, gimana mengerti kan omongan saya? Iya, tapi Abang tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu. Ya, memang sih saya percaya Pak Ustadz. Ya gimana? Baik, sekarang saya mau ajak Abang berpikir dah, ya. Iya. Jadi kita sebagai manusia ini, Bang, ciptaan Tuhan, betul kan gitu ya. Abang dan saya ciptaan Tuhan tuh. Kita sama-sama manusia. Nah, coba saya tanya dulu. Kalau kita berdua, kita makan nasi, itu pantas atau tidak? Ya, gimana Pak Ustadz kurang jelas. Kalau kita makan nasi, ya, itu pantas atau tidak bagi manusia? Pantas makan nasi. Makan nasi kan. Tapi kalau makan kotoran gimana? Bentar dulu Bang. Begini dulu. Biar Abang mikir dulu gitu. Iya. Tapi kalau dia makan kotoran? Ya. Tapi begini Pak Ustadz ya, makanya saya jawab tadi, macam kita di Indonesia makan nasi, macam di Amerika makan daging atau apa? Beda konteks, bukan itu yang saya maksud. Makanya selesaikan dulu diskusi kita biar interaktif gitu. Jadi kalau makan nasi kata Abang pantas. Sekarang iya, di Indonesia ini ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau Anda dan saya makan kotoran, pantas atau tidak? Ya nggak pantas lah, mungkin Nggak ada pantas juga kan. itu. Mungkin tapi begini Pak Ustadz, ada di balik itu juga Pak Ustadz ya. Mungkin macam orang Amerika nggak makan nasi. Iya, Ya, itu bukan masalah perbedaan makanan yang saya bahas, bukan permasalahan perbedaan makanan. Nggak apa-apa. Jadi gini, manusia makan nasi pantas, manusia makan kotoran tidak pantas. Artinya yang namanya manusia ada yang tidak pantas, betul? Iya betul. Nah, namanya manusia. Begitu pula Tuhan, Bang. Yang namanya Tuhan ada bagi Tuhan tidak pantas. Tidak pantas Tuhan itu dikandung seorang perempuan. Gak pantas. Gak pantas, ya mohon maaf gitu ya. Tuhan itu keluar dari selangkangan perempuan. Gak pantas Tuhan itu disusui oleh seorang wanita. Gak pantas Tuhan itu, Bang ya,
Dia ditangkap, lalu diseret, diludahi, sampai dibilang mati terkutuk. Gak pantas Tuhan begitu. Bagi kita yang manusia saja ada yang tidak pantas bagi diri kita, apalagi bagi Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, Bang. Itu. Tapi begini Pak Ustadz ya, memang betul ini saya jujur ya, memang keyakinan saya 100% ke Tuhan Yesus. Tapi ada suatu bukan apa ya, kebanyakan unek-unek lah gitu, unek-unek anggaplah bahasanya begini. Macam Pak Ustadz tanya sama saya kan, Bapak Yesus, Bapak di surga itu sebagai apa Tuhan? Saya jawab. Yesus itu sebagai apa Tuhan? Saya jawab. Tapi ada juga orang-orang kami Kristen ini, ya mungkin kurang entah bagaimana ini. Bukan saya pintar, bukan. Tapi memang betul. Ada inu-inunya begini. Ada juga orang Kristen bahwa dia katakan juga Tuhan Yesus ini ya yang menciptakan langit ini. Baik. kan Kalau menurut Abang kayak gimana? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus. Allah Bapa, maksudnya Allah Bapa. Bapa di surga itu. Makanya saya bilang tadi Bapa Putra. Berarti kalau udah ada Bapa Putra, Putra ini kan merujuk ke Tuhan Yesus. Jadi Yesus bukan pencipta langit dan bumi, gitu. Ya enggak lah setara dengan apa, tapi memang dia maksudnya ibaratnya karena gimana? Tadi kan kata Anda Bapa yang menciptakan, berarti Yesus bukan menciptakan langit dan bumi kan? Kalau Bapa yang ciptain. Iya betul, tapi karena di dalam firman Tuhan, di dalam apa itu berkata, dialah bersama aku. Dan dia Yesus ini datang ke dunia karena sesuai dengan maksudnya dari Bapa. Ya, Bapa, firman, doktrin Kristen kan. Iya. Berarti abang menganut Tritunggal. Berarti abang penganut Tritunggal nih. Iya, saya percaya itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya percaya itu. Abang penganut Tritunggal. Baik. Jadi begini, Bang. Jadi begini, kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, mereka bersama. Coba saya mau tanya sama Abang. Ya, waktu itu ada kejadian, Bang, di Yohanes 3 nomor 16 sampai 17. Ya. Apa dikatakan di situ? Yesus sedang dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Satu Tuhan Anda ada di sungai. Bentuknya manusia. Lalu ya terlihat Roh Kudus berbentuk merpati di udara, di langit. Udah dua Tuhan Anda, satu di sungai, satu di langit, bentuknya merpati. Terus yang ketiga, terdengar suara dari sorga. Nah nih, tiga Tuhan Anda, tiga. Jadi bagaimana cara menyatukan tiga ini di dalam satu waktu dan beda bentuk kayak gitu? Kau mikir? Maksudnya menyatukan yang tiga yang saya bilang tadi ini? Ya kan mereka kan tiga dalam satu, betul nggak? Iya, Bapak Putra dan Roh Kudus itu. Iya, Bapak Putra dan Roh Kudus. Cara menyatukannya kayak gimana supaya jadi satu? Iya, tidak kan maksudnya kan Roh Kudus ini kan ibaratnya kalau apa kan itu kan kehidupan kita, maksudnya mungkin kalau nggak ada roh, gimana? Kayak gini Bang, kayak gini. Kalau Anda berpaham Tritunggal, Anda coba buka di kitab Anda ya. Yesus itu mempunyai Tuhan, Bang. Anda percaya nggak? Saya percaya, saya percaya itu Tuhannya Bapa itu yang menciptakan langit itu. Oh, jadi Anda percaya Yesus mempunyai Tuhan? Iya, tapi maksudnya saya percaya itu ibaratnya karena secara di Alkitab ya. Tapi kalau secara apa
itu karena Yesus itu orang yang suci, orangnya apa? Ya setara dengan Bapa itu. Maksudnya karena mungkin Bapa itu karena tidak bisa dilihat, tidak bisa datang di dunia, makanya Yesus inilah diseru, maksudnya dijadikan dia manusia untuk maksudnya untuk sebagai Allah Bapa itulah maksudnya. Mengerti sampai di situ, Pak? Konsep kacau itu, Bang. Ya, kita. Konsep kacau itu serius, konsep kacau. Gak akan bisa disatukan mereka gitu, Bang. Gak akan bisa di dalam satu waktu, ya di satu waktu di tempat yang berbeda dengan bentuk yang berbeda, Tuhan Anda tidak menyatu gitu. Perlu abang pikir di situ. Di satu tempat, di satu waktu, di beda tempat dan beda jenis. Di satu tempat Tuhan Anda tidak bersatu. Gitu. Jadi kalau Anda berpaham Tritunggal di ini ya Bang ya, di dalam Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa. Betul? Iya, waktu disalibkan aja, waktu disalibkan aja apa doanya itu? Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi kayak gini, kalau dia berdoa dengan Bapa, dia adalah satu dengan Bapa, berarti dia meminta kepada dirinya sendiri gitu. Enggak sih, ya memang kalau secara nanti dibilang orang konslet pula kan kayak gitu. Kalau secara apa kita ya memang ya, tapi sebenarnya kalau udah dalam keimanan enggak sebenarnya Pak Ustaz. Tapi yang benarnya kayak gimana? Saya juga setuju dengan Bang Edis TV itu mengatakan apa kemarin itu ya, Tuhan Yesus itu adalah tulang. Kalau ibaratnya nanti di akhirat, kalau udah ajalnya udah mati, ya Tuhan Yesus di depan kami, ya di belakanglah kami nih. Saya percaya itu. Oh, itu kata Edis kagak baca dia Matius 7:21 sampai 23. Salah Bang, Anda Abang ditipu Edis kalau gitu. Enggak, maksudnya mungkin begini Pak Ustaz. Makanya juga apa kan? Karena mungkin Bapak di surga kan, yang contohnya, kalau contohnya kan orang tanya lah Bang sama Edisnya, kalau Edisnya menyampaikan nanti di akhirat kita akan ada di belakang Yesus, kata Edis kan kayak gitu. Betul nggak? Tanya Edisnya, sejak kapan kau ketemu Yesus, Dis? Berani kali ngomong kayak gitu. Ya mungkin Pak Ustaz, karena sesuai dengan macam tadi itu, ini kan bahwa Tuhan Yesus diutus, Tuhan Yesus hamba, ya kan? Tuhan Yesus itu apa namanya itu anak Bapak itu, anak Bapak di surga kan gitu. Mungkin makanya dia berpikir seperti itu. Saya ajak ke ini Bang ya, kenapa saya bilang Edis itu berdusta? Nggak ada Bang, di hari kebangkitan nanti Anda semua di belakang Yesus, nggak ada kayak gitu. Sebaliknya, Anda semua bakal diusir Yesus. Ini ayatnya bentar dulu, kita bahas dulu ayatnya Bang. Ada ayatnya masalahnya ya, biar saya nggak asumsi ya, nggak dibilang asumsi gitu. Matius 7 nomor 21 dulu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nih, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya abang, pernahkah Bapa di sorga meminta Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Ya mungkin kalau di Alkitab nggak ada Bang. Itu nggak ada satupun. Begini, ada Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Gimana? Nah percuma entah di mana itu ya, perjanjian lama atau perjanjian baru ya Pak Ustadz, begini. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Kehendak Bapa di surga itu kagak pernah menyuruh Anda untuk menuhankan
dan menyembah Yesus? Gak pernah. Begini Pak Ustadz, kalau contohnya kami tidak mengikuti Yesus, sama aja kami tidak menyembah mengikuti anak Bapa itu. Begitu Pak Ustadz. Itulah suatu juga pegangan Ya iya, Pak Ustadz, betul. sama Tuhan Yesus. Betul. Betul kata Anda itu. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melalui Yesus, adakah Yesus ngomong, "Hai Bang Iwan Siaga Gulo dari Kristen, Bapa di sorga telah ngomong," kata Yesus, "kalian sembahlah aku dan tuhankan aku." Kalau itu nggak ada Pak Ustadz. Kalau Yesus saja Nggak ada mengaku nggak ada kehendak Bapa di surga ini. Nggak ada kehendak Bapa di surga ini kalian Kristen itu menuhankan dan menyembah Yesus. Nggak ada, Bang. Selalu Pak Ustadz, kalau Tuhan Yesus itu ngomong menyembah Allah Bapa itu. Nih lanjut lagi ya Bang ya. Dua-duanya, oke? Pada hari terakhir. Nah nih, yang kata Edis tadi, kata ente ya. Apakah kalian akan di belakang Yesus? Nah, mari kita baca. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sampai sini Bang dulu ya. Saya mau tanya Abang, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa Bang? Ya mungkin orang yang berdosa itu Pak. Kalau enggak, yang memanggil Yesus ini Tuhan, itu agamanya apa? Iya. Orang begini Pak Ustaz, orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi apa itu kalau saya apa, karena saya kalau nggak saya lupa sejarahnya itu Pak Ustaz ya, kalau dibaca semua Pak Ustaz ya. Jangan kesana kemari dulu Bang, saya tanya aja sama Abang dan jawab jujur aja, gak usah takut. Ini disebut Tuhan. Agama mana yang menyebut Yesus itu Tuhan? Saya kurang paham di situ. Gimana, sama siapa dia berbicara? Sekali lagi, Bang. Yang memanggil Yesus itu Tuhan agamanya apa? Kalau posisi sekarang Pak Ustaz, ini Tuhan itu mengaku dia Tuhan ya, yang Bang, gini, percaya kepada saya kasih kisi-kisi sedikit. Yang menyebut Yesus itu Tuhan agamanya apa? Apakah Islam? Islam nggak ada menyebut Yesus itu Tuhan. Iya. Apakah Hindu? Kristen. Kristen. Itu. Jadi di sini ya kata Yesus ditujukan ke Kristen. Oke? Iya, Kristen. Nih. Kristen mana dulu itu Pak Ustadz? Apa betul-betul dia Ini global Bang, ini global. Pada hari akhir orang-orang akan berseru kepadaku. Artinya semua denom dari Kristen manapun ya mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu memakai namanya. Ya nih, kita baca lanjutannya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawaban Yesus Bang terhadap orang-orang Kristen ini? Ya, Matius 7:23 ya. Pada waktu itulah di hari terakhir tadi ya, aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka dan berkata, apa nih Kristen dikatai Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, gak ada di hari akhir nanti ya kalian berdiri di belakang Yesus seperti dikatakan Edis, mencret Bang. Pada hari akhir nanti ya malah kalian yang akan diusir oleh Yesus. Abang. Saya juga udah percaya bahwa Tuhan Yesus betul juga kata Bang Edis itu. Karena begini Pak Ustaz, kenapa dikatakan? Karena sudah Yesus berkata bahwa tidak ada pun seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa itu. Mungkin disitulah dia berkata seperti itu, berpendapat seperti itu Bang Edis itu Pak Ustaz.
Jadi kalaunya tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia, berarti nabi-nabi sebelumnya itu sesat gitu. Ya bukan sesat, mungkin sebelum Yesus kan mungkin hanya Bapa yang di surga. Artinya bukan satu-satunya jalan Yesus, banyak jalan yang lain. Apakah Maria ibunya Yesus sebelum Yesus itu dilahirkan oleh ibunya sesat? Ya, nggak mungkin lah, nggak sesat. Iya, nggak mungkin. Yesus masih dalam kandungan, udah jalan menuju Tuhan. Malahan Ibu Maria itu, Pak Ustadz, mungkin ya di dalam kepercayaan juga ya berterima kasih juga macam kami Kristen ini kepadanya juga. Karena ada juga doanya itu, Pak Ustadz, begitulah. Ya, kebanyakan mungkin Ustadz, banyak juga Pak Ustadz ya, saya nonton komal-komal debat-debat ini Pak Ustadz. Banyak juga orang kekristenan juga mengaku begini, bukan saya ada yang mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit itu adalah Yesus itu. Maksudnya percaya maksudnya hanya itulah ya. Tapi kalau di Alkitab kita telusuri, kalau memang macam Bapak Pak Ustadz bilang tadi kan hamba, utusan, anak. Lalu? Jadi mungkin ada kekeliruan dari mungkin ini. Nggak tahu lah gimana cara apanya itu. Kekeliruan ada di Kristen. Iya, Bu. Kenapa? Enggak, maksudnya di dalam kekeliruannya di sini, Bang. Ya, saya kasih tahu Anda ya. Kekeliruannya di mana? Saya kasih tahu. Kekeliruannya, 1, Yesus tidak mengajarkan Kristen. 2, Yesus tidak pernah mengenal Kristen. 3, sewaktu Yesus diutus tidak ada Kristen. 4, tidak ada Yesus memerintahkan jadilah kau Kristen. Tuh masalahnya di situ. Jadi ajaran Kristen itu bukan dari ajaran Yesus. Tapi begini Pak Ustadz, saya juga kalau masalah yang Bapak Ustadz katakan itu, saya bisa menjawab dalam logika saya. Kalau itu memang betul kata Pak Ustadz itu, tapi Yesus ini kan kekristusan yang diajarkannya. Maksudnya yang mengikut dia ya mungkin di mana dia nanti, maksudnya karena di dalam Alkitab mengatakan kalau tidak kami juga maksudnya beriman kepada Yesus ini, sia-sialah kami beriman kepada Allah Bapa itu. Karena ada itu, Pak. Sia-sia. Jadi kalau saya pikir-pikir ya wajib juga, maksudnya kalau dibilang tadi nggak mengajarkan kekristenan ya wajib diikuti Yesus ini. Maksudnya ibaratnya stempel lah ibaratnya. Kalau memang nanti Pak Ustaz ada stempel, begitulah. Susah ya Bang ya, emang susah beriman itu ya Bang ya, dengan sesuatu yang jelas konsepnya gitu, jangan yang kagak jelas. Iya, begini Pak Ustadz, makanya saya bertanya tadi kalau memang betul orang Pak Ustadz ini macam Pak Pendeta ini kan bisa menjangkau gimana nanti kalau udah kiamat, maksudnya bukan kiamat, kalau udah kita enggak di dunia inilah ibaratnya, apakah ada neraka dan surga? Itu pasti ada itu. Tadi. Ada neraka, ada surga, berarti ada penghuninya itu pasti. Ada. Begini Pak Ustaz, kalau macam enggak begini Pak Ustaz ya. Kan kalau di Indonesia ini ada 5 agama, ya kan? Contohnya macam kita Muslim sama Kristen ya ada sama-sama ada banyak lah ya kan. Tapi ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada yang agama tapi nggak tahu yang apa itu ya yang sisi. Contohnya lah. Tapi agak lucu juga kalau saya pikirkan Pak ya. Kalau contohnya yang siki-siki masuk contohnya ke neraka ya kan. Entah siapa penghuninya ini nanti ini Pak Ustaz. Ya. Kalau sama-sama kalau gini Bang ya. Begini. Iya. Gimana? Kalau rame-rame Pak Ustaz nggak apa-apa. Ada kawan-kawan kita lah.
Jadi gini Bang ya, kalau di Al-Quran saya jelas penghuni neraka itu udah jelas siapa aja mereka. Iya, ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Siapa aja penghuninya? Iya betul. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi penghuni neraka itu sudah disebutkan Allah adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Iya begini Pak Ustaz, iya juga. Macam di Kristen juga mengajarkan api, katanya enggak tenanglah kita. Tapi begini, siapa yang memiliki neraka sama surga itu ya? Pasti adalah. Lah, yang menciptakan surga dan neraka itu Allah Bang. Kalau di pemahaman Islam saya kan kayak gitu. Segala sesuatu itu Dia yang menciptakan, termasuk surga neraka. Jadi jangan heran dari mana neraka dan surga itu, ya dari Allah. Iya memang betul juga. Yang membuat apa ini macam ini kan, jangan, jujur aja saya ini Pak Ustaz ya, begini, kita dua inilah yang berdebat ini, ibaratnya macam Pak Ustaz kepercayaan Pak Ustaz benar, macam juga percaya saya juga benar. Jadi kita nggak tahu entah bagaimana nanti ke depannya. Kalau contohnya ada salah satu di situ yang salah, udah pastilah nerakanya sama surganya, begitu. Jelas. Makanya saya juga nggak bisa membahas maksudnya apa ini, karena ada juga pertanyaan Pak Ustaz kan, saya tonton juga Pak Ustaz semalam itu, memangnya siapa yang udah pernah ke apa? Ke surga. Makanya sih kok bisa. Ya ada CCTV kali kan gitu, CCTV itu. Enggak, maksudnya begini Pak Ustaz. Kalau kita di sini juga, maksudnya di Indonesia ini nggak ada yang mati itu bangkit kembali sejak tahun 2000, tahun 80-an lah. Nggak tahu kalau tahun apa, kalau 80-an ke atas nggak ada juga yang udah pernah ke surga atau ke neraka, dia balik lagi menyaksikan. Banyak ketawa dia. Ya udah Bang, apa penonton pada ngamuk tuh, turun katanya karena di bawah antri juga. Oke, karena begini Pak Ustaz, sama-sama kita di sini, ini penonton Pak Ustaz ini banyak ini. Yang 10.000 ini pasti tujuannya apa itu? Ke surga itu. Apa? Tujuannya ke surga. Ya iyalah. Ya pasti. Oke, ya. Kita naikkan dulu Bang ya yang lainnya. Terima kasih ya. Oke, Pak Ustaz. Selamat malam. Akut teman-teman. Akut mau macam mana akut. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Open cam dulu lah. Gitu. Baik Bang. Boleh, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silahkan, Anda punya hak. Kenapa Bang di mute? Suaranya nggak kedengaran kalau di mute. Dibuka dulu mic-nya dibuka dulu. Bang, mic Anda ketutup, dibuka dulu mic-nya. Bang, mic Anda ketutup Bang, dibuka dulu mic-nya tuh. Gak ada suaranya Anda. Aduh, Bang, dengarkan saya
sekali lagi, mic Anda dibuka dulu bang. Itu Anda nggak ada, biar ngomong Anda nggak masuk ke tempat saya. Micnya ketutup. Mic di TikToknya, suara Anda. Bang, ini saya undang nih bang ya, buat buka mic nih, buka micnya. Nah gitu. Iya, dari tadi Anda ngomong gak kedengaran jadinya. Ngomong apa tadi Anda? Silakan. Nah, saya di sini mau ya silaturahmi aja. Saya itu sih suka menonton. Ya, saling sharing aja bang. Tahu sih. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Enggak ada, saya nggak bertanya, cuman ya sekali bertanya nggak bertanya, saya cuman pengen sharing aja. Karena dari room saya diskusi lintas agama, boleh saya bertanya tentang kekristenan bang? Boleh. Abang Kristen, Katolik atau Protestan? Protestan Pak Ustaz. Di mana perintah Yesus jadilah kau Protestan? Gimana? Di mana perintah Yesus jadilah kau menjadi orang Protestan? Maksudnya itu gimana Pak? Ada nggak perintah Yesus agar Anda menjadi Kristen? Kalau dibilang perintahnya, ya saya belum tahu pasti. Yang jelasnya saya yakin aja bahwa Kristen itu benar. Kalau dibilang perintahnya saya kurang pasti. Waduh. Jadi bang, Anda itu mengerjakan beriman kepada siapa kalau kayak gitu? Beriman buta itu namanya bang. Anda percaya aja, kata Yesus ya sia-sia dia beribadah, tapi yang dia lakukan adalah perintah manusia. Sekarang kita bertanya bang. Kita nanya. Menjalankan. Kita kan menjalankan. Aku sih suka nonton sih. Ini kita cerita tentang Edis TV, Bang Ustadz Yusuf, gitu. Enak sih. Aku sih kadang-kadang kalau sekedar media sosial senang. Tapi kadang-kadang ada sih orang sampai baper. Sampai bawa perasaan. Iya, kalau itu kan itu urusan orang. Yang kita ajak Anda di sini, Anda yang naik sendiri gitu. Benar. Iya, makanya saya mengajak Anda tadi untuk berpikir tentang masalah Yesus. Prinsip saya dulu loh bang. Apa toh? Macam pribadi saya ya. Kalau dibilang saya benci Islam, 100% saya nggak benci. Nggak benci. Terus? Ya. Saya justru saya kalau lihat si yang pengikut kita Kristen lah ya. Benci sama Islam saya nggak suka. Oh iya, kita nggak usah ngomongin orang bang. Yang kita bahas ini ya dari yang Anda bawakan tadi dan Anda sampaikan tadi aja gitu. Agar kita tidak ini bang ya, agar kita tidak kesana kemari gitu diskusinya. Nah, kalaunya Anda tidak diperintahkan jadi Kristen, lalu kenapa Anda malah jadi Kristen hari ini? Maksudnya gimana bang? Kalau Yesus tidak pernah memerintahkan Anda untuk jadi Kristen, lalu kenapa Anda hari ini jadi Kristen? Yang gini loh bang, kalau diperintahkan pasti diperintahkan karena kita sudah ada guru berdiri sendiri. Di mana? Di mana perintah itu tertera? Pasti di kitab abang ada nggak? Betul loh. Kalau itu udah terlalu jauh loh bang.
Memang kita agama itu harus kritis, Bang. Nggak bisa imani saja, nggak bisa. Kalau Anda cuma imani saja, yang penting percaya masuk surga. Kacau udah. Benar. Itu prinsip kayak gini loh. Ini bilang mabuk tua nih, bukan mabuk tua. Sekarang kayak gini loh. Kita prinsip ini macam kita penjabaran dulu. Penjabaran LSTP. Aku kalau menuju penjabarannya, aku seorang Kristennya nggak begitu respect. Kenapa aku bilang respect? Ya, boleh kita meluruskan agama, tapi jangan melarikan agama yang lain gitu. Ya kalau gitu abang ngomong aja kayak di TV-nya langsung. Mumpung dia live tuh. Aku bukannya menjelekin LSTP, bukan menjelekin Oleh. Semua tujuannya bagus. LSTP juga bagus, Pak Ustadz juga bagus. Aku tahu punya karakter masing-masing. Aku yakin lah Pak Ustadz punya karakter. Cuman ya kadang-kadang saking emosinya Pak Ustadz, kadang dikit melenceng gitu, nggak banyak. Kalau untuk penjabaran di mana melencengnya, ayo. Nah, kadang gini loh, kadang-kadang penjabaran Pak Ustadz saking datangnya pendebatan, kadang-kadang Pak Ustadz lost control gitu. Maksudnya lost control kayak gimana? Kalau itu untuk masalah pribadi nggak perlu dibahas sepertinya. Cara orang itu bisa setiap orang itu beda-beda gitu, Bang. Kalau gini, Bang, kalau Anda kagak ada pertanyaan tentang Islam ya, terus juga tadi saya sudah bertanya tentang Kristen, itu yang di bawah juga teriak antri gitu. Oh gitu. Bolehkah saya gantikan dulu abang ya dengan Kristen yang lainnya yang nunggu tuh, kasihan lama. Tapi sebelumnya kawan-kawan sebelum aku turun kasihlah donat ya tuh. Ada. Saling komunikasi ini kan enak. Aku jujur loh, respect sama Ustadznya aku respect. Tuh udah ada yang ngasih mawar tuh. Sama untuk 9 yang penonton ya, yang jelasnya aku tidak untuk menista ya. Apa? Jelas itulah kita bersamaan, boleh kita berdebat. Aku setuju pendapatnya bagus lah. Kita berdebat itu sangat bagus. Bener nggak Pak Ustaz? Iya, Anda sampaikan aja, Bang. Saya masalahnya nyari antrian ini. Jadi kalau seandainya arti perdebatan ini, itu yang perlu kita pelajarin dengan kepala dingin untuk perdamaian. Benar nggak Pak Ustaz? Oke, ada lagi? Udah. Makasih Pak Ustaz ya. Oke, sama-sama Bang. Saya gantikan dulu ya dengan Kristen yang ini antri ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Masih muter ini. Nah, muter masih. Lama teman-teman. Masih muter itu dia tuh. Lagi peco lendong. Siapa yang naik ini? Selamat malam. Iya, Kristen Islam Bang. Islam Pak Ustaz. Islam. Tuh.
Ada. Sesuai gilirannya. Bentar ya. Oh, banyak kali yang minta naik. Kenapa ini? Tar. Sabar. Saya cari satu. Aduh. Bentar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kacau. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Berhala pula. Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Saya sesuai ini nih, menyambung yang saya angkat nih. Halo. Ya jelas juga. Mana orangnya?